Berapa banyak mata kuliah yang harus ditempuh Jokowi saat kuliah di UGM? Puluhan, tapi anehnya, tak satu pun dosen pernah berkata, saya pernah mengajar dia. Bahkan yang disebut sebagai pembimbing, Pak Kasmudjo secara terang-terangan membantah pernah membimbing. Apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya UGM? Inilah 5 pertanyaan yang layak diajukan dan harus dijawab secara terbuka. Tonton video ini sampai akhir, karena akal sehat harus tetap jadi pegangan. Pertama, mengapa nama Kasmudjo sempat disebut sebagai pembimbing skripsi Jokowi, sementara Kasmudjo sendiri menyangkalnya? Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi pernah menyebut nama Kasmudjo sebagai dosen pembimbingnya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, yang katanya dosen galak, harus bolak-balik sampai akhirnya skripsinya selesai. Namun alih-alih menguatkan legitimasi akademik, pernyataan ini justru memunculkan polemik ketika Pak Kasmudjo secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak pernah merasa membimbing, menguji, atau bahkan menandatangani skripsi milik Jokowi. Ia bahkan menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses akademik akhir tersebut. Pernyataan ini disampaikan secara berulang, namun hingga kini tidak pernah ada klarifikasi bersama yang menjelaskan perbedaan versi ini secara transparan. Lebih lanjut, UGM melalui pernyataan Dekan Fakultas Kehutanan menegaskan bahwa Kasmudjo hanya bertugas sebagai pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Artinya beliau mendampingi secara umum selama masa studi, tapi tidak terlibat dalam penulisan dan ujian akhir. Maka publik pun bertanya, kalau benar hanya pembimbing akademik, mengapa Presiden menyebutnya sebagai pembimbing skripsi? Dan jika terjadi kekeliruan, mengapa pihak kampus tidak meluruskan secara resmi dengan menghadirkan semua pihak terkait? Lebih membingungkan lagi, hingga kini belum pernah dihadirkan bukti dokumentasi proses bimbingan yang sah dan bisa diverifikasi, seperti catatan konsultasi, tanda tangan lembar bimbingan, atau surat tugas pembimbing skripsi yang resmi dari kampus. Padahal, dalam sistem akademik yang terstruktur, semua itu semestinya tersimpan rapi. Sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas ilmiah, UGM memiliki tanggung jawab untuk tidak membiarkan pertanyaan seperti ini terus menggantung di ruang publik. Ini bukan sekadar soal reputasi, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap dunia pendidikan tinggi. Tanpa klarifikasi terbuka, publik akan terus bertanya, siapa sebenarnya yang keliru, presiden, dosen, atau kampus? Kedua, mengapa tidak ada satupun dosen aktif UGM yang secara pribadi bersaksi pernah mengajar, membimbing, menguji, atau menyaksikan wisuda Jokowi? Sebagai mahasiswa aktif selama bertahun-tahun di Fakultas Kehutanan UGM, Presiden Jokowi tentu menempuh berbagai mata kuliah, berinteraksi dengan banyak dosen, dan melalui rangkaian akademik yang panjang, dari kuliah rutin di kelas, penyusunan tugas akhir, proses bimbingan skripsi, ujian sidang, hingga momen wisuda. Semua tahapan itu secara logika melibatkan kehadiran langsung para pengajar. Namun hingga hari ini, publik belum pernah mendengar satupun kesaksian pribadi dari dosen aktif UGM yang menyatakan secara langsung, saya pernah mengajar Jokowi, saya membimbing skripsinya, saya menguji sidangnya, atau bahkan saya hadir saat beliau di wisuda. Yang muncul justru hanya pernyataan administratif, ijazah asli, sah, dan lengkap, tanpa diiringi dengan jejak manusiawi berupa kesaksian personal dari para dosen. Pernyataan semacam ini memang valid secara legal, tapi tidak serta-merta menjawab rasa ingin tahu publik yang lebih dalam dan menyangkut kredibilitas akademik secara sosial. Pertanyaannya pun menjadi semakin masuk akal. Apakah tidak ada satu pun dosen dari puluhan mata kuliah yang ingat pernah mengajar Jokowi secara langsung? Apakah tidak ada yang membimbing, menguji, atau menyaksikan proses wisudanya? Jika benar-benar tidak ada, apakah hal ini wajar dalam sebuah sistem pendidikan tinggi yang seharusnya penuh interaksi dan relasi antara dosen dan mahasiswa? UGM bukan sekadar penyimpan dokumen ijazah, tetapi lembaga ilmiah yang dihuni oleh para cendekiawan. Ketika narasi manusianya justru hilang dan yang tersisa hanyalah dokumen tanpa cerita, publik pun wajar merasa ragu. Apakah cukup menjawab pertanyaan publik hanya dengan berkata ijazah sah, sementara tidak ada satupun yang bisa berkata saya melihat, saya mengajar, saya menyaksikan? Disinilah integritas akademik diuji, bukan hanya pada dokumen, tapi juga pada keberanian untuk hadir secara manusiawi di hadapan publik. Ketiga, mengapa Rektor UGM justru bungkam total, padahal ini soal kredibilitas ilmiah kampus bukan urusan politik?
Di tengah kontroversi panjang terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi, satu hal yang paling mencolok adalah diamnya Rektorat UGM saat ini. Tidak ada konferensi pers terbuka, tidak ada klarifikasi ilmiah yang mendalam, bahkan tidak ada upaya membentuk forum akademik independen untuk menjawab berbagai pertanyaan publik secara tuntas dan transparan. Padahal ini bukan soal politik. Ini bukan tentang keberpihakan terhadap siapapun. Ini murni soal integritas ilmiah, kredibilitas sebuah kampus besar yang reputasinya turut menjadi taruhan. UGM selama ini hanya mengulang satu narasi, ijazah asli, sah, dan lengkap. Tapi publik tidak mencari pengulangan, publik mencari pembuktian historis dan verifikasi terbuka. Jika benar semua proses akademik telah dilalui sesuai aturan, maka semestinya pihak rektorat bisa mengambil langkah lebih aktif, seperti melakukan audit internal terhadap dokumen masa lalu, mengecek ulang alur administratif ketika Jokowi kuliah, atau bahkan menelusuri rekam jejak akademik beliau secara historis. Hal-hal semacam ini bisa dilakukan dengan cara ilmiah, bukan dengan pernyataan satu arah yang datar dan kering. Publik pun wajar bertanya, mengapa tidak ada penelusuran administratif terhadap prosedur akademik masa lalu? Mengapa tidak ada upaya menghadirkan kesaksian dari dosen-dosen pada era itu? Mengapa narasi yang muncul hanya berputar pada dokumen formal, tanpa disertai proses manusiawi yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan? UGM adalah simbol pendidikan tinggi, tempat di mana nilai ilmiah dan keterbukaan seharusnya dijunjung tinggi. Sikap bungkam bukanlah bentuk netralitas, melainkan risiko pembiaran. Ketika sebuah kampus diam di tengah keraguan publik, maka diam itu bukan lagi sekadar pilihan, tapi bisa menjadi bentuk abai terhadap tanggung jawab ilmiah. Rakyat tidak menuntut UGM untuk berpihak, rakyat hanya ingin kejelasan yang lahir dari integritas. Keempat, kalau ijazah Jokowi asli dan legal, mengapa UGM tidak pernah menunjukkan versi arsip internal, asli kampus secara terbuka ke publik atau peneliti independen? UGM secara resmi telah menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli, sah, dan sesuai prosedur akademik. Namun pernyataan ini selalu datang dalam bentuk administratif, singkat, normatif, dan tanpa data pembanding yang bisa diuji secara terbuka. Hingga saat ini, arsip internal asli kampus yang menjadi bukti paling otentik dari perjalanan akademik Jokowi belum pernah benar-benar ditunjukkan kepada publik, baik dalam bentuk forum ilmiah, audit terbuka, maupun akses peneliti independen. Yang ada hanyalah dokumen yang diklaim sebagai salinan atau pernyataan resmi tanpa transparansi sumber primer. Lebih membingungkan lagi, pernah muncul informasi bahwa arsip ijazah tersebut sempat dinyatakan hilang lalu ditemukan kembali di sebuah lemari. Tapi hingga kini, publik tidak pernah tahu siapa yang menyimpan, sejak kapan hilangnya, di mana sebenarnya disimpan, dan bagaimana proses dokumentasi ulang itu dilakukan. Apakah dokumen tersebut masih dalam bentuk fisik asli? Siapa saja yang pernah mengaksesnya? Apakah ada laporan audit internal atas peristiwa ini? Semuanya tetap menjadi misteri. Sebagai institusi ilmiah, wajar jika publik mengharapkan 3 hal penting. Pertama, dokumen arsip internal yang ditampilkan secara utuh, bukan hanya salinan yang tidak jelas asal-usul rantainya. Kedua, penjelasan rinci mengenai kronologi penyimpanan dokumen, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana keasliannya dijaga. Ketiga, dibukanya kesempatan bagi peneliti independen atau pakar forensik dokumen untuk menganalisis keaslian dokumen tersebut. Seperti lazimnya dalam tradisi akademik di kampus manapun yang menjunjung keterbukaan ilmiah. Permintaan semacam ini bukanlah tuntutan politis. Ini adalah wujud tanggung jawab publik terhadap standar integritas akademik dari sebuah universitas besar sekelas UGM. Justru, jika semua benar dan sah, maka keterbukaan adalah cara paling elegan untuk menutup semua keraguan. Sebaliknya, jika dokumen asli tidak pernah ditampilkan dan pertanyaan mendasar tetap tidak dijawab, maka opini publik akan terus bergulir, dan kredibilitas kampus bisa ikut terseret dalam badai keraguan. Apa sebenarnya yang membuat UGM begitu berhati-hati membuka dokumen itu? Mengapa tidak memilih jalur transparansi yang justru akan memperkuat kepercayaan? Sampai hari ini, pertanyaan itu tetap menggantung dan belum juga dijawab secara memadai. Kelima, apakah UGM siap dipertemukan langsung dengan dosen yang membantah, peneliti forensik dan publik secara terbuka dalam forum akademik independen? Polemik soal keabsahan ijazah Presiden Jokowi tidak akan pernah selesai hanya dengan pernyataan normatif bahwa semua sah dan lengkap. Klaim administratif saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah ruang akademik terbuka dan independen, tempat semua pihak bisa duduk bersama, menyampaikan temuan dan kesaksiannya, serta diuji secara ilmiah tanpa tekanan politik atau kepentingan institusional. Ini bukan wacana sembarangan, karena beberapa dosen yang namanya tercantum dalam dokumen akademik Jokowi telah secara terang menyatakan tidak pernah membimbing, menguji, atau bahkan menandatangani skripsi tersebut. Di sisi lain, sejumlah pakar forensik dokumen, termasuk mereka yang merupakan alumni UGM sendiri, telah menyampaikan analisis teknis mengenai potensi kejanggalan pada struktur, format, dan desain ijazah yang beredar. Temuan mereka bukan klaim kosong, melainkan berbasis pada keilmuan, standar desain era, hingga metadata dokumen. Namun sayangnya, hingga kini belum pernah ada satupun forum ilmiah independen yang mempertemukan semua pihak ini secara resmi, termasuk UGM, sebagai institusi yang paling berwenang menjawab. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat sederhana. Apakah UGM bersedia hadir secara terbuka bersama para peneliti forensik, para dosen yang membantah, dan publik ilmiah dalam sebuah forum yang fair dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik? Jika memang tidak ada yang disembunyikan dan semua proses dinyatakan sah, maka seharusnya UGM justru menyambut forum seperti ini sebagai kesempatan untuk menegaskan integritasnya. Karena inilah inti dari dunia akademik. Kebenaran diuji melalui argumen, bukti, dan transparansi. Ini bukan ajang debat politik, bukan pula arena untuk menjatuhkan siapapun. Ini adalah panggung ilmiah, panggung yang akan menguji bukan hanya dokumen, tapi juga integritas dan keberanian moral sebuah institusi pendidikan tinggi yang menjadi simbol keilmuan bangsa. Dan jika bahkan panggung ilmiah pun dihindari, publik berhak bertanya, apa sebenarnya yang sedang dilindungi? Kebenaran? Atau hanya reputasi? Inilah 5 pertanyaan serius yang masih menggantung, menunggu jawaban jujur dan terbuka dari UGM. Pertanyaan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga integritas keilmuan, demi nama baik institusi, dan demi kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi kita. Karena saat lembaga sebesar UGM memilih diam, publik punya hak untuk bertanya. Dan ketika suara dosen, arsip, hingga forum ilmiah independen justru diabaikan, jangan salahkan rakyat jika muncul kecurigaan. Kampus bukan sekadar tempat ijazah diterbitkan, tapi tempat kebenaran diuji dan integritas dijunjung. Jika semua yang dipertanyakan benar-benar sah, apa yang ditakutkan dari keterbukaan? Monggo yang mau menanggapi silahkan tulis dalam komentar. Mari kita berdiskusi.